Halo sahabat film, kembali lagi di Gerai Movies. Kali ini saya mau menceritakan film yang berjudul Lost Girl and Love Hotel. Saya sangat demen dengan aktor utama di film ini, yaitu Alexandra. Di film ini, Alexandra diperankan sebagai seseorang guru bahasa Inggris asal Amerika yang bekerja di Jepang. Ketika dia dipecat bekerja sebagai guru, maka kehidupan Alexandra semakin hancur dan ia menjadi budak seks. Saya jelaskan, film ini banyak unsur dewasanya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya mengingatkan bahwa ini adalah spoiler. Jika ingin mengetahui jalan ceritanya dengan singkat, jadi kita mulai saja ulasan alur ceritanya. Film diperlihatkan dengan aktor utama yaitu Alexandra diperankan sebagai Margaret. Di saat Margaret pergi ke suatu tempat, ia merasa takut dikarenakan seseorang pria mengikutinya dari belakang. Dia bingung harus berbuat apa. Di saat di pertengahan jalan, dia berhenti dan mengeluarkan rokok. Tiba-tiba, pria yang mengikuti itu, dia memberikan api untuk Margaret. Selesai nyalain rokok, Margaret mengatakan kepada pria itu untuk mengantar dia ke Hotel Love. Oke, di awal film ini adalah di masa sekarang. Jadi, kita akan dibawa ke masa lalunya. Margaret adalah seorang guru bahasa Inggris. Ketika dia sampai di sekolah, seseorang siswi bernama Tamiko memuji penampilan Margaret seperti bintang rock. Di saat mengganti pakaiannya, kepala yayasan memanggil Margaret. Dia menanyakan keadaan Margaret, dikarenakan dia terlihat pucat. Margaret pun mulai mengajari siswinya. Margaret tinggal di kosan sendiri. Ia kos di pinggir jalan. Di malam harinya, Margaret sering masuk ke bar kecil-kecilan dan bertemu dengan temannya yang bernama Ines dan Liam. Mereka hampir tiap malam selalu bersama di bar. Mereka bercanda dan tertawa membahas tentang Margaret yang tidak pernah mabuk. Tetapi Margaret setiap malam sering mabuk. Ketika Margaret di dalam toilet, ada seseorang menggedor pintu toilet itu. Margaret pun menyelesaikan popnya. Ketika Margaret keluar, ia menatap pria itu dan langsung mencium dengan keadaan mabuk. Satu ciuman tidak cukup bagi Margaret. Ia pun mencium dengan waktu yang panjang. Setelah itu, dia dan teman-temannya hendak pulang. Ketika di luar, Margaret melihat pria yang berhenti di portal pembatasan kereta. Pria itu adalah Kaju. Kaju, seorang pria misterius. Oke guys, kalian gak akan percaya dengan sifat misterius si Kaju ini nanti. Kalian bakal tahu di saat momen-momen terakhirnya. Jadi ikutin aja alur ceritanya. Lanjut. Dan mereka berdua bertatapan yang begitu lama. Setelah kereta lewat, Kaju melanjutkan perjalanannya. Dan Margaret pun pamit untuk pulang. Ternyata Margaret tidak langsung pulang. Margaret minum sendiri di sebuah bar. Dia menatap seorang pria Jepang dan akhirnya mereka berdua pergi ke Love Hotel. Sesampai di sana, pria itu memesan kamar yang lumayan mewah. Sesampai di ruangan, mereka mengadakan aksi sensor. Tetapi pria itu merasa aneh di saat mengadakan aksi mereka, dikarenakan Margaret menginginkan sesuatu gaya yang membahayakan dirinya sendiri, di mana ikat pinggangnya diikat di leher Margaret, seolah-olah Margaret ingin bunuh diri dengan cara itu. Margaret selalu menyuruh pria itu menarik ikatan itu lebih kuat. Akhirnya, pria itu tidak sanggup melakukan itu semua. Keesokan paginya, Margaret melakukan pekerjaannya seperti biasa. Dia datang terlambat dan berpenampilan tidak rapi. Dia masuk ke kelas dan kepala yayasan melihat Margaret datang terlambat. Di saat di dalam toilet, kepala sekolah memberi nasihat kepada Margaret. Dikarenakan Margaret selalu datang ke sekolah dengan keadaan kurang baik. Keesokan harinya, di saat Margaret ke toko buku, Margaret melihat buku Jepang yang isinya gambar lukisan seni Jepang tentang hubungan intim yang aneh, namanya Hokusai. Dan tiba-tiba Margaret bertemu dengan Kaju. Kaju menjelaskan tentang buku yang dipegang Margaret. Setelah itu, Kaju pergi dan Margaret mengikuti Kaju. Saat itu, Kaju membawa Margaret ke suatu tempat, di mana tempat itu adalah ruangan berlampu merah. Tiba-tiba, Margaret ingin mencium Kaju, dan Kaju menghalangi ciuman Margaret. Ketika ingin mengadakan sensor, hal aneh itu pun terjadi, di mana Margaret meminta untuk mengikat kedua tangannya. Tanpa pikiran panjang, Kaju langsung mengadakan sensor. Bagus. Keesokan malamnya, Margaret datang menemui Ines dan Liam dan mentraktir minuman. Margaret menceritakan tentang Kaju yang baru dia kenal dengan temannya. Ia menceritakan bahwa Kaju pria tampan yang pernah dia temui.
Ines mengingatkan untuk berhati-hati dengan itu semua. Dikarenakan Margaret merasa senang bersama Kaju di malam itu, Margaret tidak memperdulikan kata-kata Ines. Keesokan harinya, di saat Margaret pulang mengajar, Kaju sudah menunggu Margaret di depan gedung sekolah itu. Kaju membawa Margaret untuk makan siang di warung nasi Jepang. Di saat di perjalanan, Kaju menanyakan apa yang dia kerjakan di gedung sekolah itu. Margaret menjelaskan semua tentang pekerjaannya, bahwa dia bekerja sebagai mengajar bahasa Inggris untuk gadis-gadis yang ingin menjadi pramugari. Tibalah mereka sampai di warung. Mereka disambut dengan sopan oleh pelayan di warung itu. Ketika Margaret membuka sepatunya, hal sedih pun terjadi, di mana Margaret memakai kaos kaki yang sudah bolong. Kaju melihat hal itu, Margaret pun meminta untuk makan di tempat lain. Tibalah mereka makan dengan suasana yang ribut. Di saat mereka lagi enak bercanda, tiba-tiba seorang pak tua yang lagi mabuk menyenggol kursi Kaju dan Margaret yang membuat suasana bercanda mereka berhenti. Margaret mencoba untuk mengabaikan itu semua. Ketika Margaret pergi ke toilet, Kaju langsung mendatangi orang-orang yang ribut di situ. Ketika Margaret keluar dari toilet, dia merasa bingung dikarenakan semua orang yang di ruangan itu tadinya ribut dan kini semuanya terdiam secara tiba-tiba. Selesai mereka minum, mereka pun melakukan sensor dengan penuh gairah. Bangke. Setelah sensor selesai, Kaju menceritakan tentang dirinya bahwa dia akan menikah dengan wanita Jepang. Margaret yang mendengar itu semua membuat dia merasa sedih. Dia pergi meninggalkan Kaju. Beberapa hari kemudian, dia menceritakan tentang omongan Kaju kepada Ines. Ines yang sebagai sahabat Margaret, ia menasehati dan menghibur dengan cara membawa Margaret ke klub diskotik. Keesokan paginya, Margaret ingin membeli minum. Tetapi Margaret tidak memiliki uang lagi. Dia pun pergi ke tepi danau untuk merenung. Di malam harinya, dia merasa hampa dikarenakan dia tidak ada uang lagi. Keesokan paginya, dia mengajari siswinya cara memakai dan menggunakan rompi keselamatan. Kepala yayasan yang memperhatikan itu membuat dirinya merasa senang dan memuji Margaret. Tibalah saat Margaret pulang, ia mendapat paket dari seseorang. Ternyata paket itu adalah buku Hokusai. Ternyata itu pemberian dari Kaju. Kaju juga memberitahu agar Margaret datang ke sebuah hotel yang tertera di kartu nama itu. Margaret pun merasa senang. Margaret langsung menemui Kaju dan melakukan sensor. Sensor terus, sensor. Singkat cerita, Lia memperkenalkan pacarnya, yaitu Louis, kepada Margaret dan Ines. Margaret dan Ines merasa heran ketika Louis selalu mencium Liam. Keesokan paginya, di mana Margaret pergi sekolah, ternyata Kaju sudah menunggu Margaret di depan sekolah. Kaju meminta untuk membawa Margaret ke suatu tempat di hari ini juga. Margaret menjelaskan bahwa hari ini ada acara di sekolah. Margaret mengatakan gimana jika besok mereka pergi. Kaju menjawab bahwa hari ini dia ingin membawa Margaret ke tempat yang begitu spesial. Dan akhirnya Margaret pun pergi bersama Kaju. Singkat cerita, Kaju membawa Margaret ke ruangan Buddha dan menjelaskan bahwa dia akan bisa dilahirkan kembali. Dan dia pun menyentuh lambang itu. Setelah itu, mereka pulang menaiki kereta. Ketika Margaret tertidur, Kaju meninggalkan dia. Ketika Margaret bangun, dia merasa bingung dikarenakan Kaju tidak ada di sampingnya. Keesokan paginya, Margaret pergi ke sekolah untuk belajar. Sesampai di dalam kelas, dia melihat bahwa dia sudah digantikan dengan guru lain. Yayasan sekolah mengatakan bahwa dia sudah dipecat dan memberi gaji terakhirnya. Ketika hendak pulang, seseorang siswi memanggil Margaret bahwa siswi itu merindukan Margaret. Kini Margaret tidak memiliki pekerjaan lagi. Di pagi harinya, Margaret dan Ines yang berada di kos Margaret, Ines mengatakan bahwa dia akan pergi meninggalkan Jepang. Margaret kaget mendengar itu semua, dikarenakan hanya Ines teman yang paling dia sayang. Bahkan Ines sudah dianggap sebagai keluarganya. Akhirnya mereka berpisah dengan berminum untuk terakhir kalinya. Dan Ines pamit untuk pergi. Beberapa bulan kemudian, Margaret yang sudah tidak punya uang untuk hidup, dia pun segera pergi ke tempat hiburan malam untuk menjual diri. Dia pergi ke sana, ke sini, ke sana lagi, dan ke sini lagi. Hanya itu yang bisa dilakukan untuk bertahan hidup. Beberapa hari kemudian, dia melihat Kaju bersama istrinya dan beberapa orang.
Setelah itu, Margaret mengikuti Kaju ke sebuah hotel. Margaret memanggil Kaju di setiap pintu kamar hotel. Ternyata, Kaju melihat itu semua di ruangan kontrol CCTV. Kaju pun mendatangi Margaret dan membawa ke ruangan kontrol CCTV. Sesampai di ruangan itu, Kaju memarahi Margaret. Kaju menjelaskan bahwa Margaret tidak bagus untuk mendekati Kaju, dikarenakan Kaju sudah menikah. Ketika Margaret ingin meninggalkan ruangan itu, tiba-tiba Kaju menarik Margaret dan berkata bahwa Kaju yang berwenang. Tiba-tiba Margaret ingin mencium Kaju. Kaju pun mengelak dari ciuman Margaret. Dan akhirnya Margaret mengatakan bahwa dia mencintai Kaju. Ketika Kaju mendengar itu semua, Kaju yang muka kempet langsung memulai mantap-mantap. Beberapa hari kemudian, ketika Margaret pulang ke kosnya, dia mendapat kabar bahwa dia harus membayar sewa kosnya. Margaret yang tidak ada uang lagi, ia pun pergi ke tempat hiburan malam dan melamar kerja menjadi penghibur bagi para om-om bejat. Margaret yang menemani tamu itu, ia pun hanya bisa terdiam melihat canda para tamu bejat itu. Tamu itu meminta untuk memperlihatkan kentang kuntus wanita itu. Wanita itu memperlihatkan dengan keadaan senang. Setelah itu, tamu itu menyuruh memperlihatkan kentang kuntus punya Margaret. Margaret meminta untuk pergi ke toilet sebentar. Margaret yang ingin ke toilet, dia pun menyempatkan untuk meminum banyak minuman beralkohol. Tiba-tiba bos Margaret datang dan mengatakan bahwa dia harus melakukan apa saja yang diminta oleh tamunya. Margaret pun mengiyakan. Setelah itu, Margaret pergi ke ruangan tamu dan meminum lagi minuman beralkohol. Sampai-sampai Margaret mabuk berat dan tertidur di dalam toilet. Di pagi harinya, Margaret bersedih dan menangis di pinggir jalan. Sepertinya dia sudah tidak tahan lagi dengan hidupnya seperti itu. Dan tak disangka dia bertemu dengan Louis. Mereka mengobrol tentang Louis. Beberapa menit kemudian, Louis yang prihatin melihat Margaret, Louis mengajak Margaret untuk sarapan. Selesai sarapan, mereka mengobrol tentang keluarga Margaret. Ternyata status keluarga Margaret berantakan. Ya bisa dibilang seperti broken home gitulah. Keesokan malamnya, di mana Margaret sedang di jalan, kita diperlihatkan di awal film tadi, ketika Margaret meminta untuk mengantar ke Love Hotel. Pria itu pun mengantarnya, bahkan bukan cuma mengantar, mereka akan mengadakan persensoran. Di sini, pria itu menyuruh Margaret membuka semua pakaiannya dan menyuruh berbaring di ranjang. Pria itu pun mengikat kedua tangan Margaret. Ternyata pria itu ingin membunuh atau mengambil organ tubuh Margaret. Margaret yang mendengar itu semua, Margaret menyuruh pria itu untuk lebih cepat membunuh Margaret. Ketika pria itu mengambil sesuatu, Margaret membayangkan lambang yang ada di ruangan Buddha yang pernah dia sentuh saat bersama Kaju. Dan tiba-tiba seseorang menobrak pintu kamar mereka dan menghajar pria itu. Ternyata pria itu adalah Kaju. Kaju mengatakan bahwa beberapa bulan ini dia mengikuti Margaret. Di akhir cerita, ketika Margaret mau kembali lagi ke negara asalnya, saat di dalam pesawat, dia senang melihat siswanya yaitu Tamiko sudah menjadi pramugari. Dan film pun selesai. Ya, itulah cerita dari film yang berjudul Love Girl and Love Hotel. Kalau ada kritik atau saran tentang film ini, boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang ingin request film, segera komen di bawah juga. Dan jangan lupa like dan subscribe. Saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, sampai jumpa di Gray Movies berikutnya. Bye-bye.